Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muklis dan saudara-saudaranya. Izin bertanya Pak Muklis terkait kegiatan agenda amaning tadi, menurut Pak Muklis bagaimana? Sehingga Pak Muklis membuat spanduk seperti ini: Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Judisial, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus turun tangan usut tindakan maladministrasi dan dugaan KKN terkait eksekusi perkara nomor 54 PDT PN Demak yang dilakukan Ketua PN Demak beserta stafnya. Bagaimana pendapatnya terkait kegiatan amaning tadi? Tersebut menurut kami adalah tidak memberikan rasa keadilan kepada kami sebagai ahli waris terhadap perkara gugatan nomor 54 PN Demak yang terkait dengan pembebasan jalan tol. Alasannya apa Pak? Alasannya karena kami sudah mempunyai dasar untuk membuat bahwa kami mempunyai dasar di dalam akte perdamaian. Kami mengakhiri akte perdamaian tersebut adalah berdasarkan berita acara. Berita acara yang kami terima dari Pengadilan Negeri Demak. Berita acara penyimpanan uang ganti kerugian ya, nomor 3 garing B.A PDT.P.Cons garing 2020 PN Demak ya. Gitu. Nah, bunyinya seperti apa Pak? Bunyinya di sini jelas adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara dengan kami, salah satunya adalah Ponimin, Latifah dan yang lain-lain, itu menerima uang konsinyasi dari pengadilan, dari PPK atau PUPR, terutama jalan tol, adalah untuk pembayaran ganti kerugian sebidang tanah. Iya. Bicaranya bisa tanah ya. Tanah tidak ada di sini diperinci untuk pembagian tidak disebutkan ada bangunan, tanaman dan lain ya. Intinya penggantian tanah ya. Penggantian tanah. Ya. Jadi dasar surat berita acara ganti rugi kerugian tersebut. Ya sudah. Dinyatakan itu ganti rugi tanah ya. Itu kami mengakhiri. Ya. Kami mengakhiri dengan kita membuat kesepakatan damai. Ya. Dengan pihak tergugat. Ya. Nah, tergugat. Jadi dalam kesepakatan tersebut kami mengacu kepada isi daripada berita acara penyimpanan uang ganti rugian dari keseluruhan lima orang tergugat itu adalah seluruhnya 9 miliar ya, kurang lebihnya itu ya 27 juta ya 124 juta ya. Gitu. Nah, dari situ kami sepakat untuk membuat perdamaian, yaitu dengan mereka memberikan 20% dari nilai ganti rugi penggantian dari PUPR itu ya? Ya, dari itu, nilai keseluruhan. Itu terkait lahan atau tanah atau bunyinya seperti apa atau disebutkan bangunan? Di sini tertera juga di dalam putusannya di pasal 4 adalah bahwa pihak kedua sepakat untuk memberikan 20% dari hasil pembayaran pemakaian pembebasan lahan dan tanah. Lahan atau tanah ya, pasal 4 ya? Itu sinkron dengan relas berita acara tadi ya, penyimpanan uang, penitipan uang. Ya, sesuai dengan berita acara tersebut ya. Jadi makanya dengan berpijak kepada kami, berdasarkan berpijak kepada berkas-berkas yang ada itu ya, relas pemberitahuan dari PN kepada kami, makanya kami mengakhiri perkara nomor 54 tersebut dengan membuat perdamaian tersebut. Perdamaian ini, perdamaian kan itu perdamaian yang kita buat kesepakatan dengan pihak mereka tertanggal 15 November 2022. Nah, dengan perjalanan waktu dari pihak dari pihak BPN merekomendasikan kepada PN untuk mencairkan karena sudah ada akte perdamaian atau padadin yang inkrah. Dari BPN kita desak untuk mencairkan uang tersebut, karena dasarnya kami sudah membuat perdamaian dengan inkrah. Kan itu. Nah, dengan berarti kedua belah pihak sudah sepakat ya sebetulnya ya. Sebenarnya sudah sepakat ya dengan 20% itu ya. Jadi gini Pak, dari BPN mengeluarkan surat rekomendasi. Ya, itu ya. Tertanggal berapa? 2 Februari 2023 ya. Ini jelas-jelas di sini tertulis, tidak terperinci sama sekali. Ini yang jelas secara global. Latifah, luas tanahnya 1043 meter. Alamat, lokasi, jumlah uang 4 miliar sekian.
Dasarnya ada akte perdamaian. Di sini tidak ada tertera bangunan, tanaman dan lain-lain ya. segala macam tidak ada. Ya. Dari dasar ini juga kami mengajukan permohonan eksekusi. Ya. Permohonan eksekusi kami adalah entar. Permohonan eksekusi. Nah, tentu permohonan eksekusi kami ini kami lakukan karena dasarnya kami sudah Tertanggal 10 Februari 2023 ya, mengajukan permohonan. kami ajukan ini, dasar kami adalah ada sinkronisasi surat-surat bukti surat Dengan pelaksanaan nanti, maksudnya? Antara relas pemberitahuan penyimpanan uang Ya. dengan akte perdamaian yang kami buat Juga dengan surat rekomendasi dari itu BPN ya. satu kata adalah di sini jelas-jelas adalah untuk pembayaran ganti rugi lahan dan tanah. Ya. Nah, dalam proses tahapan-tahapan eksekusi kan itu ada namanya kontatring Ya. dari PN ke BPN. Ya. Kan itu dari PN ke BPN. Kan itu. Nah, dalam kontatring tersebut juga tidak ditemukan di situ perincian-perincian Ya. secara global. Nah, dari situ lanjut ke tahapan amaning. Ya. Amaning Tadi ya. Ya. Hari ini pas kebetulan saya ada di sini, pas kebetulan saya ada urusan lain, saya dilibatkan dalam amaning tersebut. Nah, dalam amaning tersebut jelas-jelas Pak Ketua Pengadilan Negeri Demak, Bapak Muhammad Eri Yustiansah Ya. adalah memberikan suatu Penafsiran lain ya. penafsiran Atau penelaan penelaan lain. dari apa itu dari surat perdamaian dan lain-lain itu dia Ya. tafsirkan sendiri ya. Ya. Dengan menurut terus memberikan suatu putusan amaning atau akan melakukan putusan amaning dengan penafsiran sendiri, tidak berdasarkan surat-surat ada, bukti-bukti surat yang ada, ya gitu ya. kan itu. Ya. Jadi tidak berdasarkan surat-surat yang ada. Tapi Harusnya kan tinggal melaksanakan aja ya. hanya. Tapi Dia- ada penafsiran sendiri Iya, sehingga dia nilai itu melakukan berkurang ya. penafsiran sendiri. Dia melakukan penafsiran sendiri. Kan itu. Jadi kami tidak merasa mendapatkan keadilan. Ya. Apa mungkin bisa? Kan itu. Ya. Seorang ketua pengadilan negeri Demak melaksanakan akte perdamaian yang diproduknya sendiri dengan menafsirkannya sendiri. Ya. Nah, tidak berdasarkan putusan tersebut. Dan juga atas kesepakatan bersama. Nah, kan gitu, Pak. Ya. Jadi dengan hal itu kami merasa dirugikan. Harusnya dari pihak jenengan terima 20% nilainya berapa total? Seharusnya kami mendapatkan nilai semuanya 1.824.000.000 dari Nah, tapi oleh penafsiran ditafsirkan lagi oleh ketua pengadilan berapa? hanya saya mau dikasih 710. Oh, ada apa gerangan itu ya? Jadi pertanyaan ya. Ya, tadi Ya. pada saat amaning tadi kami mempertanyakan itu jumlahnya. Pak Ketua Pengadilan hanya memberikan 710. Ah, berarti kan itu keluar dari substansi surat-surat semua itu ya, Iya, dari karena 20% dari apa yang memang sudah kita sepakati, saya mendapatkan 1.824.000.000. itu mengacu kepada surat berita acara itu ya. Mengacu kepada Berita acara yang dikeluarkan pengadilan itu sendiri. Berita acara konsinyasi, berita acara berita rekomendasi dan lain-lain. Termasuk dari agraria juga tidak pernah disebutkan ada ganti rugi bangunan atau tidak ada ya. Di situ Semua tidak ada perincian. Ya. Kami berdasarkan surat-surat yang ada aja. Tapi oleh ketua pengadilan ditafsirkan lain ya, Ya. atau ditelaah ya, Ditelaah, sehingga ditafsirkan lain. nilainya berubah untuk Ya. kerugian jenengan ya. Kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Ya. Komisi Yudisial, Badan Pengawas, Pengadilan Tinggi untuk dapatnya turun tangan membantu menyelesaikan perkara tersebut Ya. sehingga Terkait ganti rugi yang untuk jalan tol itu ya. Ya. Oke. Sehingga kami mendapatkan suatu keadilan. Jangan karena keputusan ini diambil semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah-perintah dari penekanan dari atas. Ya. Karena adanya masalah viral-viral kemarin. Oke. Harapan kami kan itu. Ini sementara untuk amaning kami mohonkan tadi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak, Bapak Muhammad Eri Yustiansah untuk ditunda sementara. Oke, gitu ya. Untuk ditunda sementara sampai hari Selasa. Ya. Kan itu. Semoga ada
perubahan ya atas kebijakan atau telahan beliau ya. Harapan kami seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah dan keputusan yang terbaik. Amin, Yang amin. pasti amin. kami tidak terima dengan itu. Oke. Mohon kepada instansi terkait, pimpinan yang di atas maupun yang berhubungan dengan hukum, turun tangan, bantu kami sebagai ahli waris yang teraniaya, dan kami juga dalam perkara tersebut memang kami tidak merasa menjual, kami tidak merasa menandatangani surat apapun. Itu sebenarnya terkait apa tuh awalnya? Itu harta warisan peninggalan orang tua saya. Ya. Jenengan berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Nah, terus Saya dijual 4 bersaudara. oleh saudaranya jenengan gitu ya? Ya, Dijual oleh saudaranya saya tidak dengan- tahu ceritanya, apakah karena itu utang piutang atau mungkin karena itu itu dijual, saya nggak tahu. Tapi peralihan hak kan tetap harus ada tanda tangan ahli waris semuanya. Kami tidak merasa. Tidak ada tanda ya? Mereka tidak bisa mengeluarkan Berarti bukti itu. otomatis sertifikat yang sudah ada itu berarti ada pemalsuan dong di situ ya? Nah, diduga seperti itu. Diduga seperti itu, namun kami sampai saat ini tidak mendapatkan bukti-bukti tersebut karena kan kami keterbatasan Jarak waktu ya. kemampuan kami untuk mengambil itu. Ya intinya gini, pada dasarnya kepemilikan mereka tadinya sudah cacat hukum Ya, karena betul. peralihan hak ke mereka tidak ada tantangan jenengan sama kakek jenengan kan itu ya. Tapi daripada ribut-ribut terus, jenengan oke lah menyetujui dengan kompensasi 20% itu ya, Ya, dari betul. hasil ganti rugi dari pihak PUPR ya. Ya, betul. PUPR terkait karena kena akses jalan tol kan gitu. Tapi berdasarkan isi berita acara, rekom dari BPN, juga dari surat kesepakatan bersama itu, perjanjian damai itu, berdamaian itu, kan pengertiannya kan tidak dijabarkan semacam-macam tahunnya. Ya dari pembayaran dari ganti rugi tol itu 20% lah itu hak kalian kan itu ya. Tapi faktanya yang sudah terjadi dalam proses amaning tadi yang sedangkan gue kelihatannya kok malah ada telahan dari ketua pengadilan sehingga menyusut lah ya menjadi sini gitu ya. Sehingga jenengan memohon kepada ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Bawas dan lain sebagainya untuk turun tangan karena diduga ini ada sesuatu ya. Ya, ada sesuatu dari kebijakan ketua pengadilan negeri ya Demak ya, sehingga tidak serta-merta menjalankan isi surat tersebut, tapi ada penafsiran tersendiri oleh beliaunya gitu ya, sehingga perlu dipertanyakan itu ya. Itu kan harusnya mereka hanya tinggal melaksanakan, tapi dia mentelaah sendiri dengan tafsirannya sendiri gitu ya. Padahal waktu pembayaran terkait penggunaan jalan tol tentunya dari PUPR sudah ada tim appraisal. Nah, kenapa pengadilan pun juga akan terkait tinggal bayar aja kok malah menurunkan tim appraisal, menghitung bangunan, tanah dan bangunan, tanaman dan lain-lain sehingga berkurang menyusut ya. Hanya ya. Jadi intinya beginilah. Intinya kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas, Komisi Yudisial, terutama Pengadilan Tinggi untuk menindaklanjuti pengaduan kami ini gitu. Ya. Terkait dengan masalah permohonan eksekusi kami terhadap gugatan kami tertanggal 54 PN Demak. Ya intinya dengan 1,8 harus dibayarkan ya, tidak dikurang-kurangi atau ditafsirkan lain-lain ya. Kami menuntut kami itu semuanya karena berdasarkan bukti-bukti surat yang ada. Tidak asal ngomong ya. Sinkronisasi bukti-bukti surat yang ada bahwa di situ bahwa kami mendapatkan 20% dari nilai lahan dan tanah. Ya. Kan itu. Ya, lahan atau dari tanah. 20% tersebut itu dari nilai uangnya adalah 9 miliar 124 juta. Pokoknya tidak ada penjabaran lain-lain. Tahunnya ya seperti itu, hasil pembayaran 20%. Ya. Tapi oleh ketua pengadilan ditafsirkan beda ya. Dihitung sendiri ada bangunan dan sebagainya sehingga jenengan dikurangi ya. Sehingga kami hanya mendapatkan nilai 710 juta. Ya, dari 1,8 yang harusnya ya. 24 juta. Oke. Kan itu. Mungkin kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pengawas maupun Pengadilan Tinggi untuk menindaklanjuti pengaduan kami ini. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Saya kira itu aja, kami menunggu. Ibu, bagaimana Ibu? Cukup?
Cukup ya? Cukup. Pokoknya pada dasarnya HE jenengan 20% dari pembayaran. Bukan ada dipotong-potong bangunan sebagainya karena enggak disebutkan ya. Karena disebutkan dari akad pendamaian enggak ada ya. Kenapa di saat mau bayar tinggal terima mereka dirinci-rinci lagi gitu ya. Ya, ada sesuatu Bu ya. Curiga enggak Bu? Merasa curiga enggak? Ada sesuatu enggak? Oh gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Kasih nama siapa Ibu? Budarse. Budarse. Tinggal di mana Bu? Tinggal di Gendosari RT 13 RW 4. Nah, Pak Mukles tinggal di mana? Saya tinggal di Medan. Oh iya. Saya tinggal di Medan, saya udah seminggu yang lalu saya di sini untuk mengupayakan ini. Oke. Nah, akhirnya juga kami dengan Mbak Darsita ini tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan bukti-bukti surat yang ada. Oke, terima kasih Pak Mukles. Masnya? Tinggal di mana? Nama? Deltamas. Deltamas ya. Ya. Deltamas mana? Deltamas Hasanuddin. Hasanuddin Ya. sini ya, Semarang ya. Semarang. Oke, nama? Haikal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.